Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fatmi telah mengikuti BIMTEK untuk penguatan kompetensi guru mata pelajaran bahasa Inggris SMA yang dilakukan mulai pada tanggal 15 Juni sampai 26 Juni 2023. Judul BIMTEK-nya yaitu penguatan kompetensi guru mata pelajaran bahasa Inggris SMA. Hari pertama tanggal 15 itu ada pembukaan dan kemudian ada tes awal. Nah, simulasi aktivitasnya yang pertama yaitu pengembangan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam pembelajaran teks naratif dan modul. Dan nanti setelah selesai modul 1, kami akan lanjut dengan modul kedua, yaitu diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan melihat pendahuluan. Melalui modul ini diharapkan kompetensi dan kemampuan guru bahasa Inggris meningkat dalam menganalisis capaian pembelajaran mapel bahasa Inggris dan menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP berdasarkan capaian pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan teks naratif. Capaian pembelajaran modul penguatan kompetensi profesional guru bahasa Inggris diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi guru bahasa Inggris secara umum dan khusus. Capaian umum: peserta BIMTEK paham mendalami tentang kompetensi profesional sebagai guru bahasa Inggris. Capaian khusus: modul penguatan kompetensi profesional guru bahasa Inggris jenjang SMA ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi guru bahasa Inggris SMA sebagai berikut. Pertama, peserta memiliki keterampilan dalam memetakan pengetahuan awal murid. Kedua, peserta memiliki pemahaman yang benar terhadap miskonsepsi dan konsep dasar pengembangan alur tujuan ATP teks naratif pembelajaran bahasa Inggris. Ketiga, peserta memiliki pemahaman terkait model ATP teks naratif pembelajaran bahasa Inggris. Alur pembelajaran dipakai adalah Merdeka. Yang pertama, 1.1 kita mulai dulu dengan M, yaitu mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu peserta BIMTEK kemudian akan membahas pengembangan alur tujuan pembelajaran teks naratif dan modul 2 yang akan membahas pembelajaran terdiferensiasi. Proses pembelajaran pada BIMTEK kali ini akan menggunakan pola Merdeka yang merupakan akronim dari mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Untuk memulai pembelajaran pada modul ini, kita akan mulai dari diri sendiri. Tentunya para peserta mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pembelajaran baik yang terkait sebelum pembelajaran, proses pembelajaran maupun pasca proses pembelajaran. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, peserta akan melakukan refleksi pembelajaran. Pada sesi mulai dari diri ini, peserta akan menjawab 3, yaitu pertanyaan pemantik, dan menentukan benar atau salah.
Pertanyaan benar salah ini merupakan pernyataan reflektif terkait pemetaan pengetahuan awal siswa dan penerapan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Jawaban yang diberikan ini tidak dinilai, melainkan sebagai pedoman bagi fasilitator untuk mengembangkan pembelajaran dalam modul ini. Pertanyaan yang pertama yaitu yang titik 12 mulai dari diri. Pertama, hal apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam membuka pelajaran dan jelaskan tujuan pada setiap tahapannya? Yang biasa dalam membuka pelajaran adalah yang pertama saya lakukan menyapa peserta didik, mulai dengan menyapa hangat dan bersemangat. Kemudian menyapa saya memberikan ice breaking untuk membuat koneksi antar peserta didik dan memberikan rasa nyaman kepada siswa. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini bertujuan agar siswa mengetahui apa tagihan yang harus mereka hasilkan setelah pembelajaran berakhir, dan selanjutnya saya memandu peserta didik membuat kesepakatan kelas. Ini bertujuan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan untuk mendisiplinkan siswa dan melatih membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi saat mengajar jika Bapak Ibu tidak merencanakan pembelajaran dengan baik? Apabila guru tidak merencanakan dengan baik, maka pada saat mengajar, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar, kegiatan tidak akan runtut, sehingga hasil akhir pembelajaran akan rendah dan siswa tidak termotivasi untuk belajar. Selanjutnya untuk nomor 1.1a, pemetaan pengetahuan awal siswa dan penyusunan ATP. Selanjutnya peserta diminta memberikan respon pada beberapa pernyataan dengan pilihan jawaban benar dan salah tentang pemetaan pengetahuan awal siswa dan penyusunan ATP. Waktu diberikan 10 menit. Jadi pemetaan pengetahuan awal siswa dan penyusunan ATP ini adalah kuis dalam bentuk benar dan salah. Selanjutnya kegiatan 1.1b yaitu kuesioner, harapan dan dalam mempelajari modul. Pertanyaan pertama 1.2 mulai dari diri. Yang satu, apa saja harapan Anda sebagai seorang guru bahasa Inggris setelah mempelajari modul ini? Harapan saya terkait modul ini adalah setelah selesai saya belajar modul ini, saya berharap saya bisa memberikan tes awal untuk siswa saya untuk mengetahui apa yang sudah diketahui siswa saya dan apa yang belum diketahui siswa saya, agar saya bisa menentukan apa materi yang harus saya berikan pada kegiatan pembelajaran setelah tes awal. Dan saya juga berharap saya bisa membuat tujuan pembelajaran yang berdasarkan dengan CP, dan saya berharap bisa menyusun ATP. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Materi yang saya harapkan, saya bisa menyusun alur tujuan pembelajaran agar memudahkan siswa dalam mengerti, memahami, kemudian bisa menghasilkan produk yang sesuai. Oke, sekarang kita masuk kepada content page, yaitu 1.2 eksplorasi konsep. Pengantar, tujuan pada sesi ini, peserta BIMTEK diharapkan mampu memahami 1. Pemetaan pengetahuan awal siswa, 2. Analisis capaian pembelajaran, 3. Penyusunan ATP. Bapak Ibu peserta pelatihan, saat ini kita berada pada tahap eksplorasi konsep. Pada tahap ini kita akan bereksplorasi secara mandiri untuk memahami langkah-langkah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Mengapa peserta harus memetakan pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu memahami prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pada tahapan eksplorasi konsep ini, Bapak Ibu guru ditugaskan untuk mempelajari bahan bacaan terkait konsep dan berbagai prinsip paradigma baru dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Materi bacaan akan menjelaskan bagaimana ATP tersusun, apa dan bagaimana asesmen awal dilaksanakan. Setelah selesai mempelajari materi bacaan tersebut, Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru akan diminta untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas. Materi yang terkait di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran mencakup 1. Pemetaan pengetahuan awal siswa, 2. Analisis capaian pembelajaran, 3. Model ATP teks naratif akan dibahas pada eksplorasi konsep ini. Pada pemetaan pengetahuan awal siswa, guru dapat melakukan asesmen berikut ini, yaitu pertama asesmen formatif, kedua asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif yaitu dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Ini dilakukan yaitu di akhir jenjang atau di akhir tahun ajaran atau di akhir semester. Yang kedua, materinya adalah analisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fondasi pada PAUD. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu fase. Untuk mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Setiap fase lamanya 1-3 tahun. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Inilah pembagian fase untuk kelas atau jenjang pada umumnya. Fase A itu kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dengan kelas 6. Fase D kelas 7 sampai kelas 9. Fase E kelas 10, yaitu fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Nomor 2, masih tentang analisis capaian pembelajaran. Kekhasan capaian pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kekhasan CP sebelum memahami isi dari capaian untuk setiap mata pelajaran. Dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan dan keterampilan dan sikap atau di posisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah dengan dirangkaikan sebagai paragraf. Ilmu pengetahuan yang dipelajari serta pendidik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Capaian dirancang dengan merujuk kepada teori-teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wijin pada tahun 2005. Kemudian
Memang apabila merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah. Namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Capaian per fase disampaikan dalam bentuk yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu penting untuk pendidik mempelajari CP untuk mata pelajaran secara menyeluruh. Dan kemudian pertanyaan reflektif untuk memandu memahami CP. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Setiap pendidik perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan, terlepas dari apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran, ataupun silabusnya sendiri atau tidak. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam memahami CP antara lain: 1. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP? 3. Seperti apa cakupan materinya? 4. Apakah ada hal yang sulit saya pahami? Yang terakhir, apakah capaian yang ditargetkan sudah bisa saya ajarkan? Ketiga, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Proses pengembangan rencana pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran dan menganalisisnya, tahap selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu. Urutan-urutan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan proses pengembangan rencana pembelajaran langkah demi langkah. Yang kedua, masih penyusunan alur tujuan pembelajaran yang berikutnya merumuskan tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya membuat dua komponen utama, yaitu 1. Kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret: kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain: hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misalnya, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linier di SMA. Pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif di bawah ini.
Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Merubah tujuan pelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran ATP dapat diperoleh pendidik dengan 1. Merancang sendiri berdasarkan CP. 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Atau yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Masih tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu, pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran saja. Bagi pendidik yang merancang alur tujuan pembelajaran sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. Oleh alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linier, satu arah dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian atau goal, bukan objektif. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apalagi guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas tingkatan dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1, 2 untuk fase A. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Yang kelima, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. Yang keenam, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya matematika realistik. Yang ketujuh, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. Misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemdikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau ditambah huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Kesembilan, alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutan dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembagian pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan keputusan. Cara penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu dari alur tujuan pembelajaran.
Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik mengacu pada berbagai cara yang diuraikan pada tabel Creating Learning Materials for Open and Distance Learning 2005 dari Doolittle, 2001 Morrison Ross dan Kemp 2007, Ray Gellert dan Keller 2009. Yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran itu, pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Kedua, pengurutan deduktif. Ketiga, pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Yang keempat, pengurutan hierarki. Yang kelima, pengurutan prosedural. Yang keenam, yaitu scaffolding. Yang scaffolding ini artinya metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contoh, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah itu, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, siswa dapat berenang sendiri. Masih materi penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu kriteria ketuntasan minimal. Lantas apa parameter keberhasilan pencapaian belajar siswa? Istilah KKM kriteria ketuntasan minimal yang ada di kurikulum 13 sudah tidak dipakai lagi di kurikulum Merdeka. Yang menjadi acuan ukuran keberhasilannya adalah indikator yang terdapat pada setiap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Berapa jenis teks dan seperti apa kedalaman pembahasannya semua ditentukan oleh guru dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan karakteristik sekolah dan para siswanya. Siswa tinggal di wilayah nelayan akan lebih mudah memahami materi kalau rujukan temanya tentang laut dan kehidupan nelayan. Karya sastra seperti The Old Man dan The Sea karya Ernest Hemingway bisa diadaptasi menjadi bahan materi, sedangkan siswa dengan kehidupan masyarakat pedagang akan lebih cocok bila diperkenalkan dengan The Merchant of Venice karya William Shakespeare. Contoh model ATP teks naratif. Elemen menyimak dan berbicara. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan. Dan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Dan untuk membahas minat, mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh, kecepatan berbicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Tujuan pembelajaran: 1. Menceritakan kembali cerita The Verger dengan menggunakan kata-kata sendiri. 2. Memainkan role play adegan tertentu pada cerita The Verger. Yang ketiga, menyebutkan tokoh utama atau karakter yang ada pada cerita The Verger. Yang keempat, menjelaskan pelajaran atau moral lesson yang terdapat pada cerita The Verger.
Yang kelima, menjelaskan momen ironis yang terjadi pada cerita The Fair Girl. Yang keenam, mendengarkan cerita The Fair Girl melalui bahan dengaran. Yang ketujuh, mendengarkan ulasan singkat cerita The Fair Girl. Kedelapan, menebak tempat dan tema cerita The Fair Girl. Alur tujuan pembelajaran: menebak tempat dan tema cerita The Fair Girl dari judul ceritanya. Kedua, mendengarkan ulasan singkat cerita The Fair Girl. Ketiga, menyebutkan tokoh atau karakter yang ada pada cerita The Fair Girl. Yang keempat, mendengarkan cerita lengkap The Fair Girl melalui bahan dengaran. Yang kelima, menceritakan kembali cerita The Fair Girl dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keenam, menjelaskan momen ironis yang terjadi pada cerita The Fair Girl. Yang ketujuh, memainkan role play adegan tertentu pada cerita The Fair Girl. Menjelaskan pelajaran atau moral lesson yang terdapat pada cerita The Fair Girl. Dan yang kedelapan, menjelaskan pelajaran atau moral lesson yang terdapat pada cerita The Fair Girl. Sekarang berlatih, silakan cermati elemen dan CP di bawah ini. Elemen membaca, memirsa. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok 161 isu-isu atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Rumuskanlah paling sedikit 4 tujuan pembelajaran penggunaan teks naratif dengan tema yang berbeda dengan contoh teks naratif sebelumnya. Tuangkan jawaban Anda pada kolom notes di bawah ini. Penutup. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis capaian pembelajaran atau CP. Ada 3 alternatif yang ditawarkan. Masing-masing alternatif ada contoh rujukannya. Pada bagian lampiran halaman 80 dan 86, panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan oleh BSKAP tahun 2022. Silakan diunduh rujukan pada tautan di bawah ini. Setelah selesai eksplorasi konsep, kemudian ada kegiatan 1.2a, refleksi kegiatan eksplorasi konsep. Silakan perhatikan contoh TP elemen membaca, memirsa berikut. Kemudian jawab beberapa pertanyaan yang disajikan. Jadi refleksi kegiatan eksplorasi konsep. Yang pertama ada elemen membaca, memirsa, dan kemudian guru diberikan alur tujuan pembelajaran, disuruh mengurutkannya. Dan yang kedua, menurut Anda bagaimana cara menentukan pengetahuan prasyarat? Jelaskan secara singkat dan jelas. Dan pertanyaan ketiga, untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, terlebih dahulu harus melakukan analisis capaian pembelajaran. Apa yang dianalisis dan bagaimana caranya? Jelaskan dengan memberikan contoh paling sedikit 5 TP.